Suamiku bawa selingkuhan ke rumah dan tinggal bersamaku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, namaku Nisa. Bukan nama asliku. Ini adalah kisah nyataku. Awalnya kehidupanku dengan suamiku Arif berjalan penuh dengan kebahagiaan. Pernikahan kami dimulai dengan kedamaian. Seolah-olah segala sesuatu telah diatur untuk menjadi sempurna. Rumah kecil yang kami tempati setelah menikah, meskipun sederhana, terasa seperti istana. Kami menata setiap sudut dengan penuh cinta, hingga dekorasi yang membuat rumah kami terasa nyaman dan hangat. Setiap pagi, aku dan Arif bangun dengan semangat baru, siap menghadapi hari dengan harapan dan mimpi tentang masa depan yang cerah. Saat malam tiba, kami sering berbicara tentang bagaimana kami akan menjadi orang tua yang penuh kasih. Suatu malam, kami biasa duduk di sofa sambil menonton televisi. Aku menatap suamiku dan berkata, "Mas Arif, aku membayangkan kita punya anak kecil yang berlarian di sekitar rumah ini. Bagaimana menurutmu, Mas?" Suamiku tersenyum lembut dan menggenggam tanganku. "Iya sayang, aku juga membayangkan begitu. Semoga kita cepat diberikan momongan ya sayang." Namun seiring berjalannya waktu, impian kami mulai terasa semakin jauh. Awalnya, aku mencoba untuk tetap positif, berdoa dan berharap bahwa keajaiban akan datang. Tetapi bulan demi bulan terus berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda kehamilan. Setiap kali kami mencoba melakukan tes kehamilan, hasilnya selalu sama negatif. Ketidakpastian dan kekhawatiran mulai menghantui pikiranku, dan aku merasa tertekan oleh harapan yang tak kunjung terwujud. Kami memutuskan untuk mencari bantuan medis. Kami berkonsultasi dengan dokter spesialis, melakukan berbagai tes dan pemeriksaan, dan mengikuti saran medis yang diberikan. Saat kami mulai merasakan beratnya perjuangan ini, aku memutuskan untuk mencari sebuah pilihan. Setelah banyak pertimbangan dan diskusi panjang dengan suamiku, aku merasa bahwa adopsi adalah jalan yang tepat. Proses adopsi bukanlah keputusan yang mudah. Itu adalah perjalanan yang penuh dengan proses hukum yang banyak, wawancara dan persyaratan yang harus kami penuhi. Kami harus menghadapi berbagai tantangan dan menunggu dengan sabar selama proses evaluasi. Meskipun proses adopsi memakan waktu, aku tetap optimis. Setiap hari aku berdoa agar Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sebagai orang tua. Akhirnya, hari yang kami tunggu-tunggu pun tiba. Kami menerima kabar bahagia bahwa kami telah diterima untuk mengadopsi seorang bayi perempuan yang bernama Dea. Ketika kami pertama kali melihat Dea, hati kami terasa penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dia adalah bayi yang cantik, dengan mata yang cerah dan senyum yang manis. Kami membawanya pulang dengan penuh sukacita, merasakan momen-momen berharga yang selama ini kami impikan. Hari-hari pertama bersama Dea adalah periode yang penuh dengan kebahagiaan dan penyesuaian. Kami mulai merasakan dinamika baru sebagai keluarga, dengan Dea yang kini menjadi bagian di kehidupan kami. Aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk merawatnya, memberi makan, mengganti popok, dan menenangkannya saat ia menangis. Dengan hadirnya Dea, aku yakin bahwa keluarga kami akhirnya lengkap. Kami mengakhiri hari-hari kami dengan rasa syukur dan bahagia yang mendalam. Tahu bahwa perjalanan kami untuk menjadi orang tua telah membuahkan hasil yang manis. Meskipun kami harus menghadapi tantangan di masa depan, kami siap untuk menjalani kehidupan baru ini dengan penuh cinta dan komitmen sebagai keluarga. Namun kebahagiaan kami sebagai keluarga kecil seolah mulai mengalami retakan-retakan kecil yang semakin membesar. Suamiku, yang dulunya penuh dengan perhatian dan selalu ada untukku,
mulai menunjukkan perubahan yang mencolok. Perubahannya tidak bisa kulihat secara langsung pada mulanya. Tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Hari-hari berlalu dan suamiku nampak semakin sering menghabiskan waktu di luar. Setiap kali aku bertanya mengapa dia pulang larut malam atau mengapa dia pergi tanpa alasan yang jelas, dia akan menjawab dengan ketidaksabaran atau hanya mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya. Aku ada beberapa urusan di kantor yang harus aku selesaikan, katanya suatu malam. Seiring dia meninggalkan rumah dengan tas kerja di tangan. Malam-malam seperti itu menjadi semakin sering, dan aku merasa semakin terasing dari suamiku. Aku mulai berbicara lebih sedikit, dan saat kami berbicara, percakapan kami seringkali terasa dingin dan terputus-putus. Aku merasa ada jarak yang semakin besar di antara kami, dan perasaan curiga itu semakin membebani pikiranku. Suatu malam, aku memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Hatiku berdebar-debar saat aku membuka pintu, berharap bisa memberi kejutan pada suamiku dengan makan malam yang aku siapkan. Namun ketika aku masuk ke dalam rumah, aku mendengar suara telepon dari ruang tamu. Aku berhenti sejenak di pintu dan mencoba mendengarkannya. Suara suamiku terdengar jelas, tetapi kali ini ada nada berbeda. Nada yang akrab dan tidak biasa. Aku merapatkan telinga untuk mencoba menangkap kata-kata yang terucap, meskipun aku hanya bisa menangkap potongan-potongan percakapan. Iya sayang, aku tahu kok. Aku sangat sibuk belakangan ini, katanya. Suaranya terdengar lembut dan penuh perhatian. Aku juga kangen sama kamu sayang. Aku berharap bisa segera bertemu denganmu. Hatiku terasa seperti dihantam palu. Rasa curiga yang sudah lama mengganggu pikiranku kini menjadi semakin nyata. Aku tidak bisa melihat siapa yang sedang berbicara dengan suamiku di ujung telepon. Tetapi dari nada suara dan percakapan yang tidak jelas itu, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku berusaha untuk tetap tenang dan menyembunyikan emosiku saat aku melangkah masuk ke ruang tamu. Suamiku menutup telepon dan terlihat terkejut saat melihatku. "Kamu pulang lebih awal?" katanya, berusaha menunjukkan wajah yang tidak menunjukkan rasa bersalah. Aku tersenyum paksa, berusaha menahan perasaanku yang berkecamuk di dalam hati. "Iya mas, aku pikir akan lebih baik jika kita makan malam bersama," jawabku, sambil berusaha tidak menunjukkan betapa hancurnya hatiku. Kami duduk di meja makan, tetapi suasananya terasa tegang. Meskipun kami berbicara tentang hal-hal sehari-hari, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap kata yang diucapkan suamiku terasa seperti topeng yang menutup kebenaran yang lebih dalam. Aku merasa semakin kesulitan untuk mempercayai apa yang aku lihat dan aku dengar. Setelah makan malam, aku memutuskan untuk mencoba berbicara dengan suamiku. Aku duduk di sampingnya di sofa dan berkata dengan suara lembut, "Mas, aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kita. Kamu sering pergi tanpa penjelasan, dan aku merasa terabaikan. Apakah ada yang ingin kamu bicarakan, Mas?" Suamiku menatapku dengan tatapan kosong dan menjawab dengan nada yang tidak sabar, "Kamu berlebihan. Aku hanya sibuk dengan pekerjaanku. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Aku merasa kata-katanya seperti palu godam yang memukul hatiku. Rasa curiga dan ketidakpastian semakin menguasai pikiranku. Dan aku tahu bahwa ada sesuatu yang harus aku hadapi. Meskipun suamiku mencoba meyakinkanku bahwa semua ini hanya kekhawatiranku saja, aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus menghantuiku. Kecurigaan yang semakin besar ini membayangi hidupku, dan aku merasa terjebak dalam labirin emosi yang tidak bisa kutemukan jalan keluarnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, atau bagaimana cara menghadapi situasi ini. Yang aku tahu hanyalah bahwa perasaan curiga yang mengganggu pikiranku semakin sulit untuk kuredakan, dan aku harus mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Selama berbulan-bulan, perasaan curiga dan ketidakpastian menghantui setiap hariku. Meski aku berusaha keras untuk meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah kekhawatiranku saja,
Kenyataan akhirnya menghancurkan semua harapan yang tersisa. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, kecurigaan terkuak dengan jelas di hadapanku. Aku memutuskan untuk mengikuti suamiku secara diam-diam. Setelah beberapa malam terakhir dia pulang larut malam tanpa kejelasan. Dengan penuh ketegangan, aku mengikuti mobilnya dari kejauhan. Rasanya seperti sebuah film yang tidak ingin aku tonton. Namun aku tidak bisa berpaling dari kenyataan yang semakin mendekat. Ketika mobilnya berhenti di sebuah restoran, jantungku berdegup kencang. Aku menunggu beberapa menit sebelum masuk ke dalam restoran dengan hati yang berdebar-debar. Begitu aku melangkah masuk, aku melihat suamiku duduk di meja yang berada di sudut restoran bersama seorang wanita yang tidak asing bagiku. Wanita itu adalah sosok yang sering kali aku lihat dalam pesan-pesan yang tidak pernah dijelaskan oleh suamiku. Wanita itu tersenyum lebar kepada suamiku, dan mereka nampak begitu akrab. Aku tidak bisa lagi mengendalikan emosiku. Hatiku terasa hancur, seolah terjerat oleh badai, dan aku merasa seluruh dunia runtuh di sekitarku. Aku menyembunyikan diriku di balik sebuah meja di sudut restoran, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja kuhadapi. Setelah beberapa saat, aku tidak bisa menahan lagi. Aku berdiri dengan langkah yang penuh tekad mendekati meja suamiku. Suamiku dan wanita itu terkejut saat melihatku. Aku berdiri di sana, menatap suamiku dengan campuran rasa sakit dan kemarahan yang mendalam. "Jadi ini yang selama ini kamu sembunyikan, Mas? Kamu selingkuh dengan wanita ini?" kataku dengan suara bergetar. Suamiku tampak tidak terpengaruh pada awalnya, tapi kemudian wajahnya berubah menjadi kemerahan. "Berani-beraninya kamu datang ke sini dan mengganggu kehidupan pribadiku," katanya sambil menampar pipiku dengan penuh amarah. Wanita di sampingnya terlihat bingung dan sedikit malu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku merasa terkejut dan hancur mendengar kata-kata suamiku. "Tega ya kamu, Mas? Kamu lakukan ini padaku," kataku berusaha menjaga suaraku tetap tenang meskipun tamparan di pipiku terasa perih. Aku pergi dari restoran dengan air mata yang mengalir di pipiku. Setiap langkah terasa berat, dan rasa sakit di hatiku semakin mendalam. Aku tahu bahwa hidupku telah berubah selamanya. Keadaan ini bukanlah tentang perselingkuhan, tetapi tentang penghinaan dan penolakan yang mendalam dari orang yang seharusnya aku percayai sepenuhnya. Setibanya di rumah, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan suamiku tentang apa yang telah terjadi. Aku berharap mendapatkan penjelasan atau setidaknya permintaan maaf. Namun saat aku memasuki rumah, suasana menjadi semakin tegang. Suamiku menatapku dengan mata yang penuh kebencian. "Apalagi yang kamu mau? Kamu sudah menghancurkan segalanya," katanya dengan suara kasar. "Aku tidak akan meminta maaf atau menjelaskan apapun kepadamu." Kehidupan rumah tangga kami berubah menjadi medan perang. Suamiku semakin menunjukkan sikap kasarnya dan tidak peduli. Aku merasakan diriku tertekan dalam sebuah hubungan yang penuh dengan penderitaan. Setiap hari menjadi perjuangan untuk bertahan hidup dalam situasi yang tidak bisa kuubah. Selama hari-hari berikutnya, aku merasakan tekanan mental dan emosional yang semakin berat. Kata-kata kasar dan hinaan menjadi makanan sehari-hari, dan aku merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang penuh dengan penderitaan. Keadaan ini membuatku semakin terasing dan putus asa. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan atau bagaimana cara mengatasi situasi yang semakin memburuk. Aku hanya bisa berharap dan berdoa bahwa suatu hari nanti aku akan menemukan jalan keluar dari penderitaan ini. Namun untuk saat ini, aku terjebak dalam lingkaran penderitaan dan kebingungan, dan setiap hari terasa semakin berat untuk kulalui. Kehidupan rumah tanggaku semakin memburuk ketika suamiku memutuskan untuk menikah siri dengan selingkuhannya. Sebut saja namanya Rahma, dan membawanya ke rumah kami. Hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Melihat wanita yang merebut suamiku tinggal di rumah yang sama denganku adalah sebuah penghinaan yang tak tertanggungkan. Setiap sudut rumah yang dulunya penuh dengan kebahagiaan,
kini terasa berat dan penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Suatu pagi, aku terbangun lebih awal dari biasanya dan mendapati Rahma sedang berada di dapur, menyiapkan sarapan. Mataku tertuju pada piring-piring yang tersusun rapi di meja makan, dan aku merasa seolah-olah semua ini adalah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sebelum beranjak dari tempat tidur. Saat aku melangkah ke dapur, Rahma tersenyum dan menyapaku dengan nada yang ketus. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil dan mencoba untuk bersikap ramah, meskipun hatiku terasa hancur. Setiap kali Rahma mengajak aku berbicara, aku justru merasa semakin tertekan. Aku bisa menyembunyikan rasa sakitku agar tidak memperburuk situasi dan menjaga suasana rumah tetap tenang. Ketika suamiku muncul di dapur, dia memberikan Rahma tatapan penuh cinta dan kekaguman. Sesuatu yang tidak pernah aku rasakan lagi. Aku melihat keduanya berbicara dengan penuh kehangatan, dan seolah-olah dunia kami berputar di sekitar mereka. Hatiku terasa seperti diiri setiap kali aku melihat mereka berdua saling berbagi canda tawa dan perhatian. Hari-hari berlalu dengan kehadiran Rahma yang semakin sering di rumah. Setiap sudut rumah yang dulunya kuanggap sebagai tempat yang nyaman, kini terasa penuh dengan rasa pedih dan ketidaknyamanan. Suamiku nampaknya sangat menikmati kehadiran Rahma, dan aku hanya bisa memperhatikan dari jauh. Aku merasa terasing di rumahku sendiri, seolah-olah aku adalah orang yang asing di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku. Pada suatu malam, setelah makan malam yang penuh dengan ketegangan, aku mencoba berbicara dengan suamiku tentang perasaanku. Kami duduk di ruang tamu yang kini terasa lebih sepi dan dingin dibandingkan dengan sebelumnya. Rahma sudah pergi ke kamarnya, dan aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan isi hatiku. Mas, aku benar-benar merasa tersingkir di rumah ini, kataku dengan suara bergetar. Aku merasa seperti tidak memiliki tempat lagi di sini. Suamiku menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyanya dengan nada dingin. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk memastikan semua orang nyaman di sini. Keputusannya untuk menikah siri dengan Rahma dan membawanya ke rumah kami benar-benar mengubah seluruh dinamika rumah tangga kami. Setiap hari aku harus menghadapi kenyataan pahit ini, sambil berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga demi anak-anak yang kuanggap sebagai keluarga sendiri. Aku merasa tertekan dan bingung tentang bagaimana aku harus melanjutkan hidup dalam situasi yang penuh ketegangan ini. Aku mencoba yang terbaik untuk tetap bersikap baik terhadap Rahma, meskipun setiap senyumnya membuatku merasa semakin tertekan. Aku merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang, berusaha untuk memberikan mereka lingkungan yang stabil, meskipun hatiku hancur. Aku menyadari bahwa aku harus kuat dan beradaptasi dengan situasi baru ini, meskipun itu berarti harus menahan rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Setahun berlalu sejak suamiku menikah siri dengan Rahma, dan rumah tangga mereka akhirnya dikaruniai seorang anak. Seorang bayi perempuan bernama Adele. Kabar kelahiran Adele terasa bagaikan pisau yang menusuk hatiku. Perasaan bahagia sekaligus penuh kepedihan menyelimuti diriku. Di satu sisi, bayi kecil itu adalah makhluk yang tak berdosa, yang membawa kebahagiaan ke dalam rumah ini. Namun di sisi lain, Adele adalah hasil dari hubungan yang telah menghancurkan pernikahanku. Meskipun begitu, aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawab yang seolah telah jatuh ke pundakku. Sejak awal kelahirannya, Adele memerlukan perhatian dan kasih sayang. Dan meskipun Adele bukanlah darah dagingku, aku merasa ada kewajiban moral untuk merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap hari aku menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan hanya demi Adele, tetapi juga demi ketenangan dalam rumah ini. Sebagai ibu dari Dea, anak angkat kami, aku telah belajar bahwa cinta dan kasih sayang tak terbatas oleh ikatan darah. Namun mempraktikkan hal itu untuk anak yang lahir dari selingkuhan suamiku bukanlah perkara yang mudah. Hari-hariku dipenuhi dengan pergulatan batin. Setiap pagi, saat melihat Adele tertidur di tempat tidurnya,
Aku merasakan kepedihan yang mendalam. Bayi ini tumbuh di rumahku dan di bawah atap yang sama. Namun dia adalah simbol dari pengkhianatan suamiku. Meskipun begitu, setiap kali aku menggendongnya, ada perasaan lembut yang tak bisa kutolak. Di dalam hatiku, aku sadar bahwa Adele adalah anak yang tak bersalah, dan dia membutuhkan kasih sayang seperti anak lainnya. Seiring berjalannya waktu, Adele semakin dekat denganku. Meskipun Rahma adalah ibu kandungnya, aku yang lebih sering merawatnya sehari-hari. Rahma sibuk dengan urusannya sendiri, sementara suamiku nampak lebih fokus pada pekerjaannya dan kehidupan baru mereka. Adele yang mulai kini merangkak dan belajar berjalan, sering mencariku saat dia butuh perhatian. Hubungan kami perlahan berkembang, dan tanpa sadar aku mulai merasakan ikatan yang lebih dalam dengannya. Perasaan itu semakin kuat saat aku melihat kedekatan Dea dan Adele. Dea meskipun lebih tua beberapa tahun, merawat Adele dengan penuh kasih sayang layaknya seorang kakak kandung. Keduanya sering bermain bersama di halaman belakang rumah, tertawa riang, dan berbagi mainan. Di tengah kekacauan batin yang kuhadapi, kedekatan mereka memberikan sedikit kedamaian di hatiku. Ada saat-saat di mana aku hampir bisa melupakan kenyataan pahit, bahwa Adele adalah anak dari hubungan yang menghancurkan hidupku. Namun meskipun ada momen-momen kebahagiaan kecil itu, rasa sakit yang mendalam tetap ada. Setiap kali aku melihat suamiku dengan Adele, aku tak bisa menghilangkan perasaan dikhianati. Suamiku telah memilih untuk membangun kehidupan baru dengan Rahma, dan aku hanya bisa bertahan dengan merawat anak yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabku. Namun apa yang bisa aku lakukan? Aku tak mungkin membiarkan seorang anak tumbuh tanpa kasih sayang dan perhatian. Adele bukanlah penyebab penderitaanku, dan dia tak pantas menerima akibat dari kesalahan orang tuanya. Sebagai seorang wanita, aku dipaksa untuk menelan semua rasa sakit dan kekecewaan. Meskipun hatiku terus dipenuhi dengan luka, aku memilih untuk tetap merawat Adele sebaik mungkin. Aku tidak ingin kebencian atau dendam mempengaruhi bagaimana aku memperlakukan anak ini. Dia hanya seorang bayi yang membutuhkan cinta dan perhatian. Dan meskipun itu menyakitkan, aku bertekad untuk memberikan yang terbaik. Hari-hari berlalu, dan perlahan aku mulai menerima realitas hidupku. Merawat Adele bersama Dea telah menjadi rutinitasku. Dalam diriku, meskipun penuh dengan rasa sakit, ada perasaan bangga karena bisa memberikan cinta kepada anak-anak ini. Kedekatan Dea dan Adele terus tumbuh, dan melihat mereka bahagia memberikan sedikit penghiburan di tengah semua kesulitan yang harus kuhadapi. Meskipun begitu, beban emosional yang kurasakan tetap tak hilang. Setiap malam, saat rumah mulai sepi dan semua orang tertidur, aku sering duduk di kamarku, merenungkan hidupku. Aku bertanya-tanya, bagaimana bisa aku terus menjalani kehidupan ini, merawat anak dari wanita yang telah merebut suamiku, sementara aku sendiri terperangkap dalam perasaan sakit yang terus menggerogoti. Namun setiap kali aku melihat wajah polos Adele yang tertidur di pelukanku, aku tahu bahwa aku tidak bisa menyerah. Tanggung jawabku mungkin berat, tapi aku tak bisa membiarkan kebencian dan rasa sakit menguasai diriku. Aku memilih untuk bertahan demi anak-anak ini, karena mereka, meskipun berasal dari situasi yang rumit, layak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Adele dan Dea adalah bukti bahwa cinta dalam bentuk apapun selalu memiliki tempat untuk tumbuh di tengah penderitaan. Setelah keputusan besar untuk meninggalkan rumah itu kuambil, aku akhirnya merasakan kebebasan yang selama ini hilang. Aku keluar dari rumah yang dulu menjadi tempat banyak kenangan, baik manis maupun pahit. Keputusan untuk pergi tidak datang tiba-tiba. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun penderitaan yang akhirnya tak bisa lagi kutahan. Aku tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian dan dokumen penting. Namun meskipun secara fisik aku sudah meninggalkan rumah, proses perceraian ini bukan hanya soal dokumen atau keputusan pengadilan, melainkan juga soal mental dan emosi.
Aku sudah menyiapkan diriku untuk melewati hari-hari yang berat, di mana aku harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahanku benar-benar akan berakhir. Meskipun begitu, aku juga merasa ada sedikit kelegaan, karena aku tahu ini adalah jalan yang terbaik untuk diriku sendiri. Saat aku mengajukan gugatan cerai di pengadilan, aku ditemani oleh seorang pengacara yang paham dengan situasiku. Dia mendukung penuh keputusanku dan memberikan saran yang jelas tentang langkah-langkah yang harus aku ambil. Setiap kali aku datang ke kantor pengadilan, rasanya seperti membuka lembaran baru dalam hidupku. Tidak mudah menghadapi suamiku, yang kini sudah hidup bersama Rahma, dan mendengar berbagai argumen di ruang sidang. Namun aku tetap tegar. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari babak yang penuh luka, dan aku sudah siap untuk memulai babak baru. Selama proses perceraian berlangsung, banyak hal yang menjadi bahan perdebatan, terutama soal hak asuh Dea dan Adel. Meskipun Adel bukan anak kandungku, aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Namun aku tidak ingin egois. Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku memutuskan untuk tidak memperjuangkan hak asuhnya secara penuh, karena aku tahu bahwa Adel juga butuh kehadiran orang tua biologisnya. Aku hanya meminta hak untuk tetap bisa bertemu dengannya, dan memastikan dia tahu bahwa aku tetap ada untuknya, meski bukan lagi bagian dari rumah tangga itu. Dia, anak angkatku, adalah prioritas utamaku. Aku memutuskan untuk memperjuangkan hak asuh penuh atasnya. Aku merasa bahwa aku adalah orang yang paling tepat untuk membesarkannya, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Suamiku awalnya menantang, namun pada akhirnya dia setuju untuk menyerahkan hak asuh Dea kepadaku, karena dia tahu betapa dekatnya kami. Ini menjadi salah satu kemenangan kecil yang memberiku harapan di tengah proses yang melelahkan ini. Setiap sidang terasa seperti perjuangan baru. Dan ada saat-saat di mana aku merasa lelah dan ingin menyerah. Namun dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabatku membuatku kuat. Mereka selalu ada di sisiku, memberiku kekuatan untuk terus maju dan menyelesaikan proses ini. Proses perceraian ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga proses penyembuhan bagi diriku. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, adalah bagian dari upayaku untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Akhirnya, setelah beberapa bulan yang penuh ketegangan dan negosiasi, keputusan pengadilan pun dijatuhkan. Aku resmi bercerai. Saat hakim mengetukkan palu dan menegaskan perceraian kami, ada perasaan campur aduk di dalam diriku. Di satu sisi, aku merasa sedih karena pernikahan yang telah aku perjuangkan begitu lama berakhir dengan cara seperti ini. Namun di sisi lain, ada rasa lega yang luar biasa. Beban yang selama ini menghantuiku perlahan-lahan terangkat, dan aku bisa mulai memikirkan masa depanku tanpa harus terus terperangkap dalam rasa sakit yang sama. Aku kembali ke kehidupanku yang baru, jauh dari rumah yang dulu penuh dengan kenangan. Aku fokus pada Dea dan diriku sendiri, membangun kembali hidup yang lebih tenang dan penuh harapan. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa optimis. Aku telah melalui yang terburuk, dan sekarang saatnya untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Tanpa suamiku, tanpa Rahma, dan tanpa beban masa lalu yang selama ini membelengguku.